Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah, ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, para pemerhati, para pendengar setia Roja TV dan Radio Roja, dimanapun antum berada, juga ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah Al-Mubarak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan taufiknya kita dipertemukan kembali di malam hari ini di tempat yang mulia ini, insya Allah dalam lanjutan kajian kita membahas permasalahan yang berhubungan dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai upaya kita untuk menguatkan diri kita dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa istiqamah di atas agamanya, di atas Islam, dan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana doa yang senantiasa diulang-ulang oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, yang beliau dipuji oleh Imam Az-Zahabi sebagai al-imamu haqqan wa syekhul islami sidqan, imam yang sejati dan syekhul Islam yang sesungguhnya. Beliau selalu mengulang-ulang doa, Allahumma amitni alal islami wa sunnah. Ya Allah, wafatkanlah aku di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tentu saja di atas pemahaman Islam yang benar, di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan kali ini sebagai kelanjutan atau kajian kitab yang baru setelah kita menyelesaikan kitab Kun Salafiyan alal Jaddah, setelah kita mengambil banyak faedah dari kitab tersebut, alhamdulillah kita akan mengkaji, membahas kitab kecil yang bermanfaat insya Allah. Yang kitab ini sering dikaji ya dulunya oleh para asatidzah al-fudhala. Di awal-awal kita mengenal manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah.
minhaj, jalan golongan yang selamat, dan kelompok yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tulisan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Kita tahu beliau adalah seorang ulama yang pernah tinggal di Mekah, pernah menuntut ilmu juga dari Asy-Syaikh Al-Albani rahimahumullahu taala. Kemudian mengajar di Darul Hadits di Mekah dan menulis tulisan-tulisan, banyak kitab-kitab kecil tapi bermanfaat isinya insya Allah. Di antaranya adalah kitab yang insya Allah kita akan baca. Kitab ini pembahasannya dan bahasanya pun juga insya Allah ringan dan mudah difahami, dan manfaatnya insya Allah dibutuhkan oleh kaum muslimin dan oleh kita semua, ya, sebagai upaya kita untuk mengenal metode pemahaman dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah agar kita bisa mengikutinya. Tentu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah di atas pemahaman Islam yang benar setelah kita mengetahui dan mengamalkannya, agar kita tetap teguh di atas pemahaman yang benar ini sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Oleh karena itu, karena kita ingin mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar selamat, menjadi golongan yang selamat, itulah sebabnya kita semangat mempelajari kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membahas tentang masalah-masalah ini, agar menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menolong kita, memudahkan kita untuk berpegang teguh dengan pemahaman yang benar di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini. Baik, barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah atau minhaj Ahli Sunnah wal Jamaah artinya metode pemahaman, cara beragama. Bagaimana cara kita memahami agama, baik itu dalam masalah akidah, tentu yang paling utama, masalah fikih, masalah muamalah, bagaimana kita menafsirkan Al-Quran, memahami hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang namanya manhaj atau minhaj. Cara kita memahami dan mengamalkan agama ini. Kenapa kita perlu mengkaji pembahasan atau kitab-kitab yang kandungannya adalah pembahasan tentang metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam beragama? Jawabannya, karena kita ingin selamat. Karena kita ingin memahami petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang dimuat di dalam kitab-kitab seperti ini oleh para ulama kita, yang kita ketahui dengan berpegang teguh dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan pemahaman yang benar, inilah sebab yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan kita dari penyimpangan insya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang senantiasa berpegang teguh dengan petunjuk Allah, dengan jalan yang benar, maka dialah yang akan selalu hudia, mendapatkan hidayah, terbimbing untuk menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Ini ayat Al-Qur'an di surat Ali Imran. Dikomentari oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala tentang makna ayat ini, beliau berkata, "Ai wa man yata'allaq bi asbabillahi wa yatamassak bidinihi wa ta'atihi
Arti ayat ini adalah barang siapa yang berpegang dengan sebab-sebab penjagaan dari Allah. Barang siapa yang berkomitmen, berpegang teguh dengan agama Allah dan selalu mengamalkan ketaatan kepadanya. Tentu maksudnya agama Allah dengan pemahaman yang benar. Dialah yang dijamin di ayat ini untuk selalu terbimbing agar bisa senantiasa meniti jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus sampai hari kiamat nanti. Maka ini sebab yang menjadikan kita bersemangat mempelajari kitab-kitab yang mengulas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk yang lengkap dan terang benderang. Ini adalah ismah, penjaga dan pelindung kita dari kesesatan. Ya. Barang siapa yang menginginkan keselamatan dirinya, ya, setelah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon perlindungan dari segala bentuk penyimpangan, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, tentu dia harus berusaha mengenal petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, agar dia bisa melihat dengan jelas, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, jalan yang lurus yang terang benderang ini, agar dia bisa menempuhnya dan menghindari jalan-jalan yang menyimpang. Ini sebabnya kita perlu belajar. Kita perlu mengkaji. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an jalan kebenaran dengan rinci dan jelas, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jalan penyimpangan dengan rinci dan jelas. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin." Demikianlah kami menjelaskan dengan rinci ayat-ayat kami supaya jelas jalannya orang-orang yang durhaka, yang menyimpang. Di dalam Al-Quran dijelaskan semua ciri-ciri orang yang beriman dengan rinci. Kemudian ciri-ciri orang kafir dan orang-orang munafik dengan rinci. Ciri-ciri jalan yang lurus, akidah mereka, amal mereka, bagaimana mereka memahami dan mengamalkan agama dengan rinci. Demikian pula jalan-jalan yang menyimpang. Ini metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menjelaskan Islam. Dengan sebab inilah kita mengetahui jalan yang lurus dan bisa menghindari jalan-jalan yang menyimpang, meskipun banyak jumlahnya dan bermacam-macam. Tentu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini yang menjadikan kita selalu berusaha, bersemangat mengkaji pembahasan-pembahasan yang disampaikan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang bagaimana metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami dan mengamalkan agama Islam ini. Tidak asing bagi kita hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan, yang diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad, ya, hadis yang juga dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dari sahabat yang mulia Al-Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik." Sungguh aku telah tinggalkan kalian di atas petunjuk yang putih bersih, ya, yang sangat jelas.
Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Subhanallah, ini ilmu. Menjadikan sesuatu itu terang, bercahaya. Sampai bisa dibedakan seperti perbedaan antara malam dengan siang hari. La yazigu anha ba'di illa halik. Tidaklah menyeleweng atau menyimpang dari petunjuk yang jelas ini setelahku, kecuali orang itu akan binasa. Jadi kebinasaan terjadi dengan sebab apa? Sebab berpaling dari pemahaman Islam yang benar. Ya, makanya para ulama salaf menegaskan, at-tamassuk bisunnati najatun. Berpegang teguh dengan sunnah itu adalah keselamatan. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak asing bagi antum, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Contoh nyata, ya, yang masih terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, tentang orang-orang Khawarij. Ya. Mereka bukanlah orang yang malas beragama. Bahkan terlihat sangat rajin beragama. Sampai-sampai para sahabat saja yang kita tahu bagaimana tekunnya mereka beribadah, ya, menganggap kecil ibadah mereka dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij ini. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisat qira'atukum ila qira'atihim bisyai." Bacaan Al-Qur'an kalian dibandingkan dengan bacaan Al-Qur'an mereka tidak ada apa-apanya. Salat kalian seperti itu wahai para sahabat dibandingkan salat mereka. Demikian pula puasanya. Puasa kalian dibandingkan puasa mereka. Ini sahabat yang kalau kita baca biografi mereka, bagaimana luar biasanya mereka beribadah, dibandingkan dengan Khawarij, masih kalah. Ya, secara yang nampak. Yakni mereka ini bukan orang-orang yang malas atau anti ibadah. Orang-orang yang punya semangat untuk beribadah. Tentu tapi semangat yang salah. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Ibadah mereka yang kelihatan semangat, yang mereka kerjakan sampai melebihi secara zahir ibadah yang dikerjakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, ternyata tidak menolong mereka dari penyimpangan. Disebabkan apa? Mereka tidak mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yaitu tidak mengikuti manhaj yang benar. Mereka tidak menuntut ilmu agama. Di zaman tersebut banyak masih hidup para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka tidak merujuk kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Makanya ketika sebagian mereka dinasihati oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kita tahu banyak yang rujuk, ternyata mereka belum paham. Imam Malik bin Anas rahimahullah taala menyebutkan tentang mereka ini, dinukil di dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah oleh Imam Ibnu Qayyim. Inna aqwaman ibtagawul ibadata wa tarakul ilma fakharaju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisuyufihim walau ibtagawul ilma lamana'ahum min dhalik. Ada sekelompok orang yang mereka itu semangat beribadah. Memang ada kemauan untuk melaksanakan amal-amal kebaikan. Tapi mereka tidak mau belajar ilmu agama. Bahkan melecehkan pembahasan tentang agama, pembahasan tentang manhaj, tentang akidah yang benar. Apa yang terjadi? Akhirnya syaitan menyesatkan mereka untuk bersikap berlebihan, fakharaju, sehingga mereka pun keluar memerangi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membunuh kaum muslimin dengan pedang-pedang mereka sendiri.
memberontak kepada penguasa, membunuh kaum muslimin dengan pedang-pedang mereka sendiri, dengan senjata mereka. Seandainya walau ibtaghaul ilma, seandainya mereka mau mempelajari ilmu, belajar pemahaman Islam yang benar sejak awal, lamana'ahum min dzalik, maka niscaya dengan izin Allah ilmu akan menghalangi mereka dari penyimpangan tersebut. Ini contoh yang sangat jelas tentang keberadaan orang-orang Khawarij yang secara zahir penampilan mereka kelihatan luar biasa dalam berpegang teguh atau mengamalkan ibadah. Tapi metode mereka beragama salah. Oleh Syekh Salim Al-Hilali, hafizahullah ta'ala, ketika beliau menjelaskan tentang dampak buruk dari perbuatan bid'ah, ya, di antaranya beliau menyebutkan tentang contoh. Kita ketahui orang yang berpegang teguh dengan pemahaman salaf atau pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, kan bukan berarti dia maksum dari kesalahan, betul kan? Dia akan berbuat salah, iya kan? Namanya manusia, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua manusia banyak berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat salah adalah orang yang selalu bertobat. Itu hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengenal manhaj yang benar pun akan bisa berbuat salah. Tapi kita tahu ada kesalahan yang sampai merusak keyakinan. Ada kesalahan yang meskipun jelas pasti yang namanya kesalahan atau maksiat akan mengurangi iman, akan menjadikan iman cacat, tapi tidak sampai merusak dasar keyakinan. Contoh yang disebutkan oleh Syekh Salim hafizahullah ta'ala dalam hal ini adalah perbandingan tadi tentang orang Khawarij. Kalau kita baca hadis-hadis yang menyebutkan tentang orang-orang Khawarij, kita merasa mengerikan. Yakni kita anggap mereka itu ya benar-benar penyimpangannya luar biasa. Padahal secara penampilan ibadah mereka seperti yang tadi kita sebutkan di dalam hadis yang sahih. Tapi karena pemahaman mereka yang rusak, manhaj mereka yang menyimpang, ternyata pemahaman atau apa yang mereka jalankan dalam agama itu merusak keyakinan mereka. Disebabkan mereka berpaling dari petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabat, sampai-sampai Rasulullah SAW ketika menyebutkan orang-orang Khawarij, misalnya dalam hadis riwayat Imam Muslim bagaimana? Fa idza laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum indallahi yaumal qiyamah. Kalau kamu jumpai orang-orang Khawarij ini maka bunuhlah mereka. Tentu ini diarahkan kepada penguasa yang punya kekuasaan untuk bisa memerangi sampai membunuh mereka. Diperintahkan bunuhlah mereka. Padahal mereka ini masih muslim. Karena sesungguhnya orang yang membunuh mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Sudah diperintahkan dibunuh, dapat pahala lagi yang membunuh mereka. Ini menunjukkan apa? Bahaya mereka jelas sangat besar. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan mereka dalam hadis yang sahih juga sebagai apa? Kilabun nar, anjing-anjing neraka. Ini merupakan gelar yang sangat buruk, antum ketahui. Tidak mungkin ini ditujukan kecuali kepada orang-orang yang sampai keyakinannya itu rusak. Ya, keyakinannya itu parah kerusakannya. Sekarang bandingkan dengan pelaku maksiat yang tidak sampai pada rusaknya manhaj, atau pelaku maksiat yang tidak sampai pada pemahaman bid'ah. Ya, ini diterangkan tadi oleh Syekh Salim hafizahullah taala. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Antum pernah dengar hadisnya tentang
seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu punya kebiasaan berbuat dosa, yaitu minum khamar. Sampai berkali-kali dibawa kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dicambuk karena perbuatan dosanya tersebut. Tapi dia terima, datang menerima hukum tersebut. Sampai ketika kesekian kali dia melakukan hal ini dan sering dihukum oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah seorang sahabat sampai ada yang berkomentar, la'anahullah ma aktsara ma yu'ta bihi ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah melaknat dia, kata sahabat ini. Alangkah seringnya dia dibawa kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena dosa yang sama dan mendapatkan hukum yang pantas bagi dosanya. Ketika mendengarkan ini, dilaknat seperti ini, apa kata Rasulullah SAW? La tal'anhu fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Jangan kamu melaknat dia, karena sesungguhnya dia ini mencintai Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wal akhwat fiddin rahimakumullah. Tentu tidak mungkin kita artikan hadis ini berarti Rasulullah SAW menganggap perbuatan minum khamar tidak ada pengaruhnya terhadap iman. Tentu tidak demikian. Kita tahu pasti imannya akan berkurang dengan perbuatan maksiat. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-imanu yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Tetapi yang dijelaskan tadi oleh Syekh Salim hafizahullah ta'ala tentang hadis ini, bahwasanya perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, selama dia itu bukan merupakan maksiat yang bersumber dari salahnya pemahaman atau manhaj, maka tidak sampai merusak dasar keyakinannya. Karena apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Antum tahu ini, mencintai Allah dan Rasulnya ini termasuk kedudukan puncak dari keimanan. Ya, maka Rasulullah SAW menyebutkan bahwa dosa ini tidak sampai merusak keyakinan. Beda dengan orang-orang Khawarij tadi. Oleh karena itulah, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, kita belajar manhaj, kita senantiasa mengingatkan tentang kembali kepada pemahaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala agar selamat dari penyimpangan-penyimpangan, apalagi di akhir zaman yang demikian banyak jalan-jalan yang berusaha untuk ditampilkan oleh syaitan agar menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum, tentu tidak asing bagi antum hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu di dalam Sunan Abi Daud. Hadis ini juga dinyatakan sahih oleh para ulama. Ini hadis yang terkenal ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata sahabat yang mulia ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, khatta lana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khattan biyadih. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat satu garis yang lurus. Dalam riwayat lain ini garisnya panjang. Garisnya panjang. Artinya kita belajar ini memang harus butuh waktu untuk perbaikan diri kita. Perbaikan akidah dan pengamalan Islam kita. Rasulullah SAW membuat satu garis lurus yang panjang di hadapan kami. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, hadza sabilullahi mustaqiman. Inilah satu-satunya jalan Allah yang lurus. Qala thumma khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Setelah itu Rasulullah SAW membuat garis-garis lain. Dalam riwayat lain ini garis-garis yang pendek.
Subhanallah. Antum perhatikan, sesuatu yang tidak dibangun dengan tarbiyah, pendidikan, mengikuti kajian dalam waktu yang panjang, ini yang instan-instan ini jalan-jalan yang pendek. Ya. Ini justru merupakan ciri-ciri jalan yang menyimpang. Kemudian Rasulullah SAW membuat garis-garis yang pendek yang banyak di samping kanan dan kiri jalan tadi, atau garis yang lurus tadi. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, hadhihi subulun. Inilah jalan-jalan yang menyimpang. Inilah manhaj-manhaj yang menyelisihi pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Banyak bermacam-macam, ya, dan penyimpangannya bisa berbeda satu dibandingkan yang lain. Sehingga ketika orang terhindar dari ini akan bisa terjerumus ke dalam model penyimpangan yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Setelah itu Rasulullah SAW setelah menyebutkan tadi, hadhihi subulun, inilah jalan-jalan yang menyimpang, laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaih. Tidak ada satupun dari jalan-jalan ini kecuali pada masing-masingnya ada setan yang mengajak manusia untuk mengikutinya. Setiap jalan ada yang mempromosikannya, syaitan. Sehingga wajar, penyimpangan sebesar apapun ada saja orang yang mengikutinya karena ada yang mempropagandakannya untuk diikuti. Setelah itu Rasulullah SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Bahwasanya inilah satu-satunya jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan ini, kata Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain yang menyimpang, sehingga kalian akan terpisah dari jalan Allah. Demikianlah Allah wasiatkan, perintahkan kepadamu agar kau menjadi orang-orang yang bertakwa. Satu berbanding banyak. Kalau kita dihadapkan dalam urusan yang seperti ini, sekarang kemungkinannya, ya, kalau bukan karena pertolongan dari Allah, kemungkinannya orang ketika dihadapkan dengan satu pilihan yang baik sementara yang buruk banyak, kemungkinan besar terjerumus ke dalam yang mana? Yang buruk. Karena tawarannya bermacam-macam. Ya, pilihannya bermacam-macam. Dan semua disukai oleh nafsu manusia. Ketika yang ini dia tidak suka, maka ada tawaran yang lainnya. Sementara jalan yang lurus cuma satu. Wallahi, kalau bukan karena pertolongan dari Allah dan kalau bukan karena semangat kita mengkaji Islam dengan pemahaman yang benar, bagaimana orang-orang yang hidup di akhir zaman akan selamat untuk bisa menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala yang cuma satu ini, agar dia sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, justru semakin jauh zaman dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pembahasan tentang manhaj, pembahasan tentang prinsip-prinsip dasar Islam, apalagi masalah akidah, masalah tauhid, justru yang paling penting untuk senantiasa disampaikan dan diulang-ulang. Ya, karena ini yang menjadi sebab kita akan bisa senantiasa meniti jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Apalagi kita ketahui bersama, Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan di dalam Al-Qur'an yang benar-benar akan mendapatkan keridhaannya setelah Al-Muhajirin dan Ansar adalah walladzina taba'uhum biihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Mengikutinya harus benar-benar faham, memahami metode mereka beragama, harus selalu memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Yakni bukan cuma dengan sekedar pengakuan saja.
Bukan cuma sekedar mengambil pemahaman mereka dalam masalah akidah saja, kemudian dalam masalah dakwah, dalam masalah perbaikan umat, dalam masalah ibadah, masalah fikih, mengambil yang lain. Ini namanya bukan mengikuti mereka dengan kebaikan. Ya, oleh karena itu, inilah pentingnya untuk kita selalu mempelajari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Kita ketahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih senantiasa memerintahkan kita untuk kembali kepada pemahaman agama yang benar. Bahkan ini disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih merupakan solusi dari semua permasalahan umat ini. Kalau kita ingin berbuat untuk umat, kita ingin berikan perhatian untuk kebaikan diri kita, kemudian kebaikan untuk saudara-saudara kita sama muslim, kita lakukan tidak lain dengan mengajak mereka kembali kepada agama ini. Ya, ini mengajarkan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman yang benar, mengajarkan prinsip-prinsip dasar akidah Islam yang benar. Ini caranya mengajak umat untuk menghilangkan segala bentuk kerendahan dan kehinaan yang menimpa mereka saat ini. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, waju'ila dhullu wassagaru liman khalafa amri. Dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang yang menyelisihi perintahku. Yang menyelisihi perintah atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, yang menyebutkan tentang sebab kehinaan umat ini. Ini juga diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad, ya, dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza tabayatum bil 'inati wa akhadtum adnabal baqari wa raditum bizar'i wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Jika kalian telah melakukan jual beli dengan inah, jual beli yang riba, ya, kemudian kalian telah sibuk memegang ekor-ekor sapi, sibuk dengan peternakan, urusan dunia. Kalian telah ridho dengan perladangan. Kemudian kalian meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan makna yang benar. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepadamu, kepada umat ini, kehinaan dan kerendahan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat atau menghilangkan kehinaan tersebut sampai kalian mau kembali kepada agamamu. Subhanallah, ini merupakan solusi dari semua problem yang menimpa umat ini. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, ketika muncul fitnah di akhir zaman apa? Tarji'una ila amrikumul awwal. Kembalilah kepada keadaan agama kalian yang pertama kali, yaitu di zaman siapa? Di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nanti kita akan baca, ya, penjelasan dari beliau yang menjelaskan tentang bagaimana ketika terjadi perselisihan di umat ini, yang dijamin keselamatannya adalah pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, berpegang teguh dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami dan mengamalkan agama Islam di akhir zaman ini benar-benar sangat kita butuhkan. Bersabar, karena ya jumlah mereka, orang-orang yang mau mengikuti jalan ini sedikit. Ya pastinya sedikit, uang jalannya cuma satu, sementara yang menyimpang banyak. Kita harus bersabar.
Ketika orang-orang telah berpaling darinya dan mengatakan ini tidak sesuai lagi dengan kondisi zaman dan seterusnya, apalagi orang-orang saat ini lebih senang belajarnya di internet, ya, belajarnya singkat tapi tidak padat. Karena belajar sebentar, ikuti kajian sebentar, dia sudah bisa berdebat, sudah bisa menjelaskan perkara-perkara agama. Padahal dia belum duduk. Jalan yang lurus tadi disebutkan sebagai jalan yang garis yang lurus dan panjang. Harus dengan menuntut ilmu. Supaya tidak seperti orang-orang Khawarij yang ingin beragama dengan instan. Walau ibtagawul ilma lamana'ahum min dzalik. Seandainya mereka mau belajar ilmu akan mencegah mereka dari pemahaman yang menyimpang tersebut. Ini yang menjadikan kita harus sabar. Ya, Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala dalam sebuah riwayat athar yang sahih dalam Sunan Abi Dawud, ya, juga ini merupakan athar yang sahih. Beliau pernah mengatakan apa? Isbir nafsaka ala sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum. Wa kaffu amma kaffu anhu. Wa kuffu amma kaffu anhu. Fa innahum an ilmin waqafu wa bibasarin nafidhin kaffu. Ya, sabarkanlah dirimu di atas pemahaman sunnah. Sabarkanlah dirimu di atas pemahaman sunnah. Dan berhentilah ketika para sahabat berhenti. Ketika mereka lakukan, ketika mereka berhenti, maka berhenti. Tahanlah dirimu dari hal-hal yang mereka tidak lakukan. Kalau mereka tidak mengikuti metode belajar yang instan, jangan lakukan. Karena ini pasti akan membawa kepada penyimpangan. Karena sesungguhnya mereka itu ketika berhenti, ketika tidak melakukan sesuatu, itu di atas ilmu dan di atas pemahaman Islam yang dalam. Ya, kaidah yang kita kenal bersama dari para ulama salaf yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, sering diulangi oleh para ustadz kita, lau kana khairan lasabakuna ilaih. Seandainya itu adalah kebaikan, pasti mereka sudah mendahului kita dalam melakukan hal tersebut. Ya, ini kaidah. Kita lakukan sesuatu yang mereka lakukan. Ketika mereka berhenti, kita berhenti. Kita yakin mereka tidak melakukan hal-hal yang berhubungan dengan urusan agama ini dengan ilmu mereka, dengan pemahaman agama yang mendalam. Karena mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, kenapa mereka dipilih untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam athar yang lain yang juga sahih, ya? Fa innahum abarru hadhil ummati quluban wa a'maquha ilman wa aqalluha takallufan qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi fa'rifu lahum fadlahum wattabi'u atharahum. Karena sesungguhnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain adalah mereka adalah orang yang paling baik hatinya di umat ini. Yang paling dalam ilmunya. Mereka langsung berguru kepada Nabi yang terbaik dan paling mulia. Yang ketika Rasulullah SAW wafat, beliau ridho kepada mereka. Ya, inilah umat yang terbaik. Yang paling dalam ilmunya, yang paling sedikit sikap mereka dalam takalluf, berlebih-lebihan dalam urusan agama. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk menegakkan agamanya, maka kenalilah keutamaan mereka dan ikutilah jejak kebaikan mereka dalam memahami dan mengamalkan agama ini. Jadi kita harus bersabar, ya, kalau ingin mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, bersabar dalam menuntut ilmu, bersabar ketika memahami, bersabar ketika kita mengulang-ulangi pembahasan masalah-masalah yang penting dalam agama kita, bersabar dalam mengamalkannya, bersabar dalam berdakwah dan
menghadapi penentangan-penentangan yang tentu dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, ini sekedar pembukaan supaya kita bisa bersemangat kembali dan mengingat kembali keutamaan mempelajari kitab-kitab yang diterangkan, yang ditulis oleh para ulama yang menerangkan tentang pembahasan metode pemahaman dan pengamalan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengamalkan Islam. Insya Allah kita akan baca muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala di dalam kitab Minhajul Firqatin Najiyah. Sudah waktu adzan? 1 menit lagi. Baik, insya Allah kita akan baca nanti setelah selesai sholat isya karena waktu adzan sudah dekat. Barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan insya Allah sedikit nanti setelah selesai sholat isya. Ada muqaddimah yang tidak begitu panjang dari ucapan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati dan pendengar setia radio Roja TV dan radio Roja, juga para ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah, hafidhakumullah ya. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab kecil yang sangat bermanfaat, Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah, jalan golongan yang selamat dan kelompok yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita akan membaca muqaddimah atau kata pengantar yang disebutkan oleh penulis Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sesungguhnya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita memujinya, memohon pertolongan kepadanya, memohon ampun dan berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan keburukan amal-amal perbuatan kita. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang bisa memberikan hidayah petunjuk baginya. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar selain Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Amma ba'du, berikutnya, adapun selanjutnya, fahadhihi buhuthun muhimmatun wa mutanawwi'ah. Maka isi kitab ini adalah pembahasan-pembahasan yang penting dan bermacam-macam. Tad'ul muslimina ila aqidati tauhidil khalis wal ibti'adi anisyirkil ladzi intasharat madzahiruhu fi aktsaril biladil islamiyah. Untuk mengajak kaum muslimin kepada akidah tauhid yang murni serta menjauhkan diri dari perbuatan syirik, penyimpangan tauhid ya, penyimpangan akidah yang paling besar, perbuatan syirik yang telah tersebar ya, tersebar wujudnya, fenomenanya di kebanyakan
di mayoritas negeri-negeri kaum muslimin. Ini semua salah satu di antara akibat ya berpaling dari manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Akhirnya perbuatan syirik pun tersebar dan dilakukan, bahkan ya didukung oleh sebagian orang-orang yang dianggap sebagai tokoh agama, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa sababu halakil umamis sabiqati. Padahal perbuatan syirik ini adalah sebab binasanya umat-umat yang terdahulu. Wa sababu syaqa'il alamil mu'asir, sekaligus jelas ini merupakan sebab keburukan yang menimpa dunia saat ini. Ya. Wala siyamal alamul islami. Al-alamul islami wa ma yulakihi minal masaibi wan nakabati wal hurubi wal fitani wa ghairiha, terutama alam Islam, ya, negeri-negeri kaum muslimin, dengan berbagai macam hal yang menimpa mereka, baik itu musibah, penderitaan, peperangan, fitnah, dan berbagai macam hal yang lainnya. Sudah kita tahu, kalau kita berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka pasti keburukan-keburukan akan menimpa dirinya karena dia tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Ihfadhillaha yahfadhka." Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, yakni memahami dan mengamalkan agamanya dengan benar. Ini penafsiran dari para ulama ahli tafsir, ahlu sunnah, seperti yang diterangkan di dalam kitab Adwa'ul Bayan oleh Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah ta'ala. Ya, yaitu dengan mengamalkan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itulah caranya menolong Allah, menolong agama Allah. Maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi ini yang akan menyelamatkan kaum muslimin dari berbagai macam musibah, penderitaan, fitnah yang menimpa mereka saat ini. Tadi sudah kita bacakan hadisnya. La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan menghilangkan kehinaan, keburukan yang menimpa umat ini sampai kalian mau kembali kepada agama. Makanya ajakan kembali kepada tauhid, kembali kepada manhaj ahlus sunnah wal jamaah, demi Allah inilah yang merupakan jaminan dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki keadaan umat, mengembalikan kejayaan umat dan menghilangkan musibah serta berbagai macam penderitaan yang dialami oleh umat ini. Wa hadhil buhutsu wal mawadhi'u tubayyinu aidan minhaja wa aqidatil firqatin najiyah. Pembahasan-pembahasan dan tema-tema di dalam kitab ini juga menjelaskan metode beragama dan akidah golongan yang selamat. Selamat dari ancaman azab neraka karena mereka selamat dari pemahaman yang menyimpang dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Akan dijelaskan di sini metode beragama mereka. Wa ta'ifatil mansurati, dan golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, al-waridati fil hadisin nabawi, yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Hadis terkenal riwayat Imam Muslim tentang golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas dengan rinci insyaallah di dalam pembahasan kitab ini. Litunirat tariqa lil alamin lil amilina, supaya pembahasan-pembahasan ini menerangi jalan orang-orang yang ingin mengamalkannya. Ilmu adalah cahaya.
Kita belajar pemahaman ilmu yang benar untuk menerangi langkah kita. Makanya ketika syaitan, iblis laknatullah alaih ingin menyesatkan manusia, caranya palingkan dari ilmu. Buat mereka tidak mau belajar agama. Anti pembahasan masalah-masalah akidah dan manhaj. Pasti dia akan menyimpang karena ketika itu dia akan meniti agama, meniti jalan dengan kegelapan. Na'udzubillahi min dzalik. Apa kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala dalam kitab Talbis Iblis, wa'lam anna awwala talbisi iblis 'ala nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah bahwa jebakan pertama yang dipasang oleh iblis untuk menyesatkan manusia adalah menghalangi mereka dari ilmu. Li'annal ilma nurun, karena ilmu adalah cahaya, kata beliau. Fa idza atfa'a masabihahum khabbatahum fi dhulami kaifa sya'. Maka kalau iblis telah berhasil memadamkan cahaya-cahaya yang menerangi jalan manusia gelap, maka dia bebas untuk mengombang-ambingkan mereka, menjadikan mereka kebingungan di dalam kegelapan supaya disesatkan sesuai dengan keinginannya. Ini yang terjadi ketika seseorang tidak mengkaji agama. Contohnya orang-orang Khawarij tadi punya semangat tapi menyimpang, melampaui batas. Sampai mereka membunuh sahabat yang semulia Utsman ibnu Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, padahal mereka adalah orang-orang yang dijamin masuk surga. Hatta yakunu minan najina wal mansurina insyaallah, agar orang-orang yang ingin mengamalkan Islam dengan benar, insya Allah mereka akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selamat dari ancaman azab neraka dan selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dunia insya Allah. Sekali lagi kita belajar ini merupakan bukti bahwa kita ingin mengikuti jalan mereka. Bukan mengklaim diri kita sudah termasuk pengikut salafus saleh dengan sempurna. Sama sekali tidak. Justru orang yang tidak mau belajar berarti dia tidak peduli dengan pemahaman atau punya keinginan untuk mengikuti jalan mereka. Sekarang kita belajar untuk menunjukkan bahwa kita ini ingin mengetahui agar ingin bisa mengikuti jalan ini agar termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selamat dan orang-orang yang mendapatkan pertolongan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallaha as'alu an yanfa'a bihal muslimin wa yaj'alaha khalisatan liwajhil karim. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan tulisan ini bermanfaat bagi kaum muslimin dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya ikhlas mengharapkan wajahnya yang maha mulia. Inilah mukadimah singkat yang disampaikan oleh beliau. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan mulai membaca dari awal pembahasan kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan pertolongannya kepada kita untuk bisa membacanya, memahaminya dengan benar, kemudian tentu saja berusaha untuk mengamalkannya dan mengajak kaum muslimin kembali kepada pemahaman yang benar ini. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini insyaallah kajian kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.